kalau saya simpulkan dalam kalimat singkat, konsep moderasi beragama ini sebetulnya kelihatannya tidak kuat gitu ya peluangnya untuk mencegah terjadinya intoleransi. Halo Nyambung People, jumpa lagi di Nyambung. Kali ini edisi Ngoper, ngomongin pemikiran orang. Episode yang kedua untuk Nyambung Ngoper. Jadi kalau saat yang ngoper kita bahas tulisan ilmiah yang penting untuk kamu ketahui. Nah, hari ini kita memperingati Hari Toleransi Sedunia, 16 November. Hari ini dirayakan di Perserikatan Bangsa-Bangsa agar kita semua bisa mengedepankan pentingnya saling menerima, saling memahami antar berbagai kelompok, komunitas, dan individu yang beragam-ragam. Buat yang baru tahu bahwa ada Hari Toleransi Internasional ini, hari ini mulai dirayakan sejak tahun 94 atau 95 gitu ya, sebagai penghargaan pada Mahatma Gandhi. Rupanya ini hari lahirnya beliau. Jadi hari ini saya ditemani oleh co-host saya, Saudara Franz. Hai Franz. Halo, selamat sore semuanya, Dina. Selamat sore. Dan Franz hari ini ngajak teman kami, sama-sama alumni FISIP Universitas Indonesia, namanya Panata Haryanja alias Jaja. Hai Ja, apa kabar? Dina atau Halo, ya. Oke, kita perkenalkan dulu tamu kita, silakan Franz. Oke, baik, terima kasih Dina. Jadi sekarang ini kita mau, ya maaf ya ada suara geruduk petir. Jadi kita mau bicara soal toleransi. Nah, Jaja ini melakukan satu studi tentang toleransi. Saya sudah baca dan cukup menarik ya sebagai alternatif pandangan untuk mengkritisi pendekatan toleransi yang saat ini dipegang atau dipahami oleh negara. Mungkin gitu, Din. Jadi tesis waktu itu ya, ya? Iya, betul, Dina. Tesis belum lama sih, bulan Januari. Ya, di prodi filsafat Fakultas Ilmu Budaya UI. Oke. Dan pembimbingnya adalah Doni Gahral Ardian, filsuf Indonesia yang cukup kenamaan ya di Universitas Indonesia. Nah, buat yang tertarik, judulnya ini adalah Konsep Toleransi Klasik, Lockean, dan Relevansinya bagi Masyarakat Plural. Jadi buat yang studi-studinya dan tertarik soal toleransi, soal termasuk juga intoleransinya, demokrasi, filsafat, ya yuk kita merapat. Oke, kita mulai sekarang aja 2-3 kalimat deh. Apa sih yang kamu teliti di sini? Yang saya teliti itu tentang toleransi ya sebagai satu konsep yang sering dibicarakan di Indonesia, tapi sebetulnya kita agak kurang memahaminya secara akademik gitu ya, secara pemikiran filsafatnya gitu. Makanya saya coba dalami gitu. Apalagi kata atau konsep toleransi ini dia sering banget disebut-sebut dalam keseharian kita dalam bermasyarakat, bernegara, di mana sebetulnya agak nggak jelas gitu loh si konsep toleransi yang dibicarakan ini. Makanya saya akhirnya mendalami itu. Akhirnya masuk lebih kepada kajian filsafat politik sih sebetulnya. Gitu, Dina. Oke, baik. Nah, kira-kira ya, mungkin kita sebelum masuk ke substansi ya, karena kita nih masih awam ya terkait soal filsafat ya. Kira-kira metodologinya itu gimana sih dalam mengkaji toleransi ini, konsep ini? Oke, jadi metodologinya kalau kemarin sih dapat challenge visi toleransi dan pemikiran dalam konteks Indonesia gitu. Akhirnya saya coba pakai pandangannya Gadamer gitu ya, tentang
hermeneutika gitu. Jadi bagaimana mencoba memahami gagasan si John Locke ini dari perspektif hermeneutika gitu. Jadi hermeneutika ini kan studi bagaimana membaca, bagaimana menafsirkan ya. Nah, si naskahnya si John Locke ini kan yang dari abad 17 ya, 16 sekian gitu. Sehingga kalau memahaminya sebagai literatur dengan bahasa Inggris kuno gitu ya, jadul begitu, saya juga bukan expert di bahasa British English yang kuno itu gitu. Makanya dengan bantuan si hermeneutika ini kita bisa lintas abad gitu ya untuk memahami pemikirannya si John Locke itu. Dan menariknya karena pandangan Gadamer ini juga melihat bagaimana horizon itu bisa bertemu sehingga memperkaya pemahaman kita tentang toleransi ya. Misalnya perspektifnya John Locke ketemu horizonnya John Locke ketemu horizonnya Gadamer, ketemu horizonnya konteks Indonesia gitu ya, sehingga makin kaya gitu. Oke, baik. Menurut gue mungkin udah disinggung sedikit ya tadi soal pemikir-pemikir yang udah bicara soal toleransi, tapi mungkin sekarang kita masuk ke kira-kira sejarah toleransi itu apa sih, Jak? Toleransi, makna kata detoleransi itu dari masa ke masa ya? Oke, dari masa ke masa, ya. Jadi salah satu buku juga yang membantu saya dalam memahami toleransi ini ada buku tulisannya namanya Rainer Force ya, itu keluaran 2013 kalau nggak salah. Judulnya itu Toleration, Conflict in Past and Present gitu. Jadi itu bermakna dua, bagaimana terjadinya konflik dari masa ke masa dan konflik tentang konsep toleransi itu sendiri gitu. Menarik. Jadi dia sebetulnya sejarah tentang konsep itu sudah cukup komplit di buku itu. Nah, toleransi sendiri kebetulan kemarin saya juga ngasih sesi semacam kayak kuliah umum ya, tapi judulnya pelatihan di komunikasi untuk mahasiswa gitu, bagaimana menyikapi hidup dalam keberagaman. Saya bilang sebenarnya toleransi itu udah panjang dari zamannya Cicero ya, jadi 40 sekian tahun sebelum Masehi sampai hari ini. Jadi ada ada Cicero, lalu beberapa filsuf Yunani, lalu kemudian ya paling sengit itu ya di abad 16-17 ya, ketika terjadi perang agama di Eropa gitu kan. Ada beberapa pemikir ya yang paling menonjol itu adalah si John Locke, karena dia khusus menulis buku berjudul A Letter Concerning Toleration gitu. Kata toleransi sendiri berasal dari bahasa Yunani tolerare gitu ya, yang artinya bisa beragam-ragam sih dari berbagai masa gitu. Di antaranya adalah menahan diri ya, menahan diri kalau bicara makna singkatnya tuh menahan diri. Lalu berkembang John Locke ini kan pemikir liberal awal ya, liberal klasik gitu. Dia juga seorang tokoh empirisme. Nah, terus berlanjut beberapa pemikir liberal juga bicara tentang itu. Terus berlanjut, kemudian ada berbagai tokoh ya, maksudnya Karl Popper juga bicara menyinggung soal itu. Lalu ada si Derrida gitu ya, lalu ada Habermas dan lain-lain, banyak sih gitu ya. Dan itu sebagai satu konsep, lalu kemudian berkembang menjadi beberapa konsepsi ya di toleransi itu. Nah, saya fokusnya pada toleransi klasik dari si John Locke ini gitu loh, karena dia yang memang paling menonjol dan ketika orang bicara konsep toleransi yang kontemporer pun biasanya akan mengacu ke si konsep John Locke ini gitu. Jadi dari konsep John Locke ini kemudian ada proponen dan ada yang kontranya gitu ya, ada yang pro dan kontra terhadap konsepnya itu.
Terus kemudian juga kan berkembang pemikiran-pemikiran lain yang dianggap sebagai alternatif dari toleransi. Misalnya dari Jacques Derrida ada hospitality gitu, misalnya. Lalu ada beberapa strategi di Eropa, misalnya kayak multikulturalisme gitu ya. Ada lagi rekognisi dari Charles Taylor gitu ya. Ada banyak sih. Toleransi sendiri, misalnya Herbert Marcuse dia bilang nggak cukup toleransi tapi represif toleransi gitu. Harus dipaksakan Jadi maksudnya. dipaksakannya begini, kalau toleransi aja tuh sebetulnya jadi nggak adil, dia bilang. Dia sebagai pewaris atau tokoh dari ini ya, pemikiran Frankfurt School gitu, dia melihat bagaimana kapitalisme ini meninggalkan kelompok kiri gitu kan ya. Nah, karenanya dia bilang gak cukup toleransi tapi represif toleransi, artinya mereka yang tidak diuntungkan harus diberi porsi lebih, yaitu adalah kelompok kiri gitu. Oke. Di sini sebenarnya tulisanmu yang menurutku cukup menarik ya. Kalau biasanya orang bicara multikulturalism atau pokoknya keberagaman itu satu berkah gitu ya. Satu hal yang harusnya orang melihat itu sebagai satu hal yang perlu disyukuri lah. Tapi kau mau bilang di sini bahwa itu jangan take it for granted gitu loh. Karena kalau ada banyak kelompok bersama-sama tapi tidak ada toleransi, artinya dia tidak bisa menghadirkan persetujuan terhadap atau bahasa mungkin kata yang tepat, tidak bisa menerima hal-hal yang sebenarnya tidak bisa dia terima dari kelompok lain, maka otomatis tidak terjadi toleransi itu ya. Satu tuh, coba lo gue cek bener apa enggak. Terus yang kedua, lo juga bilang bahwa pada dasarnya masyarakat itu karena dia punya kecenderungan untuk saling tidak setuju satu sama lain, maka pada dasarnya kalau tidak tidak dikelola dengan baik gitu, yang muncul justru intoleransi yang keras akibat keberagaman itu. Benar nggak gue bacanya? Iya, betul. Jadi kalau balik lagi ke pemikirannya si John Locke, kan begini, di masa dia hidup itu berkecamuk perang antar agama ya di Eropa, di Inggris, termasuk di Inggris gitu kan ya. Jadi salah satu yang menjadi kelompok yang dikejar-kejar, dipersekusikan kalangan Calvinis ya, kalangan Calvinis. Belum lagi misalnya di Prancis, sebelum si John Locke menulis bukunya tentang toleransi itu terbit namanya Maklumat Nantes ya, Nantes Edict itu istilahnya. Maklumat Nantes. Maklumat Nantes ini sebetulnya memberi ruang hidup bagi para penganut Calvinis gitu. Tapi si Raja Prancis pada masa itu bilang, kalian boleh beribadah, kalian boleh hidup di sini, tapi kalian harus mengakui bahwa Prancis itu adalah negara Katolik gitu. Jadi memang negara teokrasi pada masa itu kan. Tapi kemudian berapa tahun kemudian itu dibatalkan, sehingga akhirnya kaum Calvinis ini melarikan diri kemana-mana, termasuk ke Belanda gitu ya. Dipersekusi, dibunuh segala macam gitu. Itu yang menjadi concernnya si John Locke. Makanya dia menulis bukunya itu. Nah, karena pembacaan dia ya, karena penafsiran dia tentang kondisi masa itu, dia akhirnya mengajukan satu prasyarat bagi konsep toleransinya, yaitu adanya pemisahan negara dan agama gitu. Karena agama dan negara itu punya tujuan yang berbeda gitu. Agama itu lebih ke bagaimana memenuhi hajat hidup orang banyak, sementara agama itu orientasinya ke atas gitu ya, ke sesuatu yang ilahiyah gitu. Dia ngomong soal akhirat gitu. Sementara negara tuh ngomong yang lahiriah gitu kan. Nah, itu nggak bisa ketemu kalau harusnya nggak bisa ketemu gitu, karena dalam toleransi
itu harus dipisah, sehingga karena kalau nggak dipisah, negara yang teokrasi itu akan menekan mereka yang berbeda pandangannya. Mereka yang negara dengan satu agama mayoritas dengan konsep teokrasi akan punya kecenderungan menekan. Yang menarik adalah John Locke itu dari awal, kalau di filsafat kan biasanya ada pengandaian ya, ada pengandaian kan, manusia atau sebagai subjek yang seperti apa, misalnya beberapa filsuf kan bilang, misalnya kayak Marx juga punya pengandaian tertentu gitu. Nah, si John Locke ini punya berangkat dari pengandaian ya bahwa manusia itu pada dasarnya ortodoks. Jadi sejak awal dia bilang begitu. Manusia itu pada dasarnya ortodoks, manusia beragama, terutama dalam konteks agama ya. Itu adalah makhluk yang ortodoks, dan ortodoksi itu dekat dengan ortodoks itu maksudnya sangat kaku gitu loh. Dia nggak bisa menerima kebenaran pandangan dari orang yang berbeda dengan dia. Gitu. Nah, sementara ortodoksi itu dekat dengan intoleransi. Gitu. Ya. Nah, karena dengan ortodoksi itu ketika terjadi kan problemnya dengan keberagaman ini adalah makin banyak orang yang punya keyakinan yang berbeda kan. Punya klaim kebenaran yang berbeda. Nah, potensi intoleransi itu ketika dua klaim kebenaran atau beberapa klaim kebenaran bertemu dan terjadi bentrokan tanpa pemahaman yang baik bagaimana mengelola konflik klaim kebenaran itu. Gitu. Nah, jadi dari awal si John Locke bilang manusia itu pada dasarnya ortodoks, punya kecenderungan karena dia ortodoks, punya kecenderungan ortodoksi itu akan mengarah pada sikap intoleran gitu. Makanya dia syaratkan ada pemisahan yang jelas antara negara dan agama. Oke, menurut gue menarik tuh ya. Jadi memang kayaknya penting untuk memisahkan negara dan agama. Tapi kita coba masuk ke dalam konteks Indonesia nih, Ja. Kita bicara soal moderasi keberagaman atau yang ada buku panduannya ya tentang hal tersebut. Nah, mungkin sebelum masuk ke analisis, bisa ceritakan nggak sih apa sih buku moderasi keberagamaan itu yang diterbitkan oleh Kementerian Keagamaan dan mengapa itu penting untuk lo teliti gitu? Sebetulnya begini sih, buku dari Departemen Agama, Kementerian Agama itu bukan sesuatu yang gue teliti gitu ya. Justru agamis gitu. Jadi ketika bikin tulisan tesis tentang toleransi ini, itu masih dalam progres tuh si konsep moderasi beragama gitu ya. Sudah diinisiasi oleh menteri-menteri agama sebelumnya, dan terutama puncaknya di era Menteri Agama Lukman gitu. Dan itu baru diterbitkan di eranya Menteri Agama Yakut yang sekarang ini gitu. Nah, baru setelah saya baca, lalu saya analisis, lalu saya coba konfrontir dengan pandangan-pandangan yang ada dalam mencikapi toleransi, keberagaman, terutama pandangan tentang toleransi, maka saya melihat ada beberapa poin yang menarik dari konsep moderasi beragama ini gitu, yang sebetulnya menurut saya kalau saya simpulkan dalam kalimat singkat, konsep moderasi beragama ini sebetulnya kelihatannya tidak kuat gitu ya peluangnya untuk mencegah terjadinya intoleransi. Kenapa? Nah gitu ya. Kenapa? Pertanyaannya kan kenapa? Karena begini, konsep toleransi yang klasik ini, kalau di breakdown, maka dia memiliki 3 komponen utama. Ya.
Komponen pertama yang harus ada itu adalah keberatan. Ya. Saya keberatan dengan keyakinan Anda. Itu udah satu syarat kriteria kita bicara tentang toleransi di situ. Kalau saya sangat mengapresiasi keyakinan Anda gitu. Anda silakan beribadah begini-begini. Sebetulnya itu bukan toleransi dalam konteks toleransi klasik ya. Karena tidak ada keberatan di situ. Itu sebetulnya lebih bentuk apresiasi gitu ya, bentuk rekognisi gitu. Karena di situ tidak terjadi konflik gitu ya, konflik klaim kebenaran. Nah, konsep toleransi sebetulnya hanya bicara ketika terjadi keberatan. Saya keberatan dengan keyakinan Anda dan cara Anda beribadah gitu. Tapi kemudian ada komponen berikutnya, yaitu adalah penerimaan. Jadi pertama objection, kedua acceptance. Acceptance itu apa? Acceptance itu saya menilai dia gitu ya. Saya menilai si subjek itu sebagai kalau dari konsepnya Locke, paling tidak ketika saya melihat subjek lain itu ada dua hal. Satu, bahwa pengetahuan yang dia miliki dan saya miliki itu sifatnya probable. Di sini ada aspek epistemologinya gitu, bahwa keyakinan dia itu sebetulnya probable gitu ya, masih serba mungkin gitu, karena kebenaran sebagai kebenaran hanya gitu ya. milik karena kebenaran hanya milik Tuhan gitu. Jadi di sini memang ada nuansa teistik juga dari si John Locke. Satu itu sifatnya probable. Yang kedua adalah subjek itu adalah sosok yang fallible, sangat mungkin salah gitu loh. Sangat mungkin salah. Jadi salah satu kritik terhadap konsep toleransi adalah dibilang toleransi itu terlalu pasif gitu ya. Ada betulnya, tapi sebetulnya kalau kita pahami itu nggak pasif juga. Di situ terjadi pergerakan dari saya sebagai orang yang punya keberatan. Saya bergerak beralih melihat subjek lain itu gitu. Oh, dia pengetahuannya probable dan dia mungkin salah. Nah, ketika itu diolah lagi direfleksikan ke saya, bisa saya katakan begini, bukan dia mungkin salah gitu, tapi bisa dibalik kan, dia mungkin benar dan saya mungkin salah. Nah, ketika spirit itu dipahami dan dipegang, maka saya bisa dengan konsep toleransi itu saya bisa mencegah menolak untuk melakukan persekusi terhadap orang lain gitu. Saya bisa menolak untuk melakukan koersi pada pihak lain. Oke. Jadi ini sorry, mungkin gua coba ringkas sedikit. Jadi ketika orang bicara soal toleransi ini, kita bicara soal awam ya. Kalau orang ngomong tuh toleransi itu sebetulnya bukan toleransi yang sebetulnya ya. Maksudnya gini, ketika orang mau ngomong toleransi itu ada 3 hal tadi yang lu sebutkan ya. Bahwa harus ada keberatan dulu kan. Artinya ada kita melihat seseorang atau melihat satu kelompok tuh ada satu perasaan nggak enak atau nggak suka dulu ya. Setelah itu baru kemudian mereka masuk ke tahap menerima bahwa ada perbedaan, bahwa tidak ada satu hal yang benar di antara kita, dan ketiga mulai mengakui ya bahwa mungkin dia benar dan mungkin juga saya salah, atau mungkin saya benar dia yang salah. Jadi 3 hal itu yang sebetulnya kita bisa sebut sebagai sikap toleransi ya, gitu ya. Iya, sorry, satu lagi, satu keberatan, terus penerimaan, satu lagi penolakan. Jadi dalam toleransi itu si penerimaan dikurangi keberatan gitu, masih ada sisanya gitu ya. Nah, dari situ saya bisa ada satu komponen lagi namanya penolakan. Penolakan itu maksudnya gini, penolakan itu tidak harus menjadi intoleransi ya. Jadi misalnya saya sudah menimbang, jadi ada reasoning di sini, saya sudah menimbang penerimaan saya dan keberatan saya, tapi saya tetap menolak apa yang dia yakini atau yang menjadi ritual dia gitu. Tapi tetap saya tidak melakukan koersi dan persekusi. Jadi misalnya saya ambil contoh kasus ya. Misalnya kayak kasusnya Meliana yang di Tanjung Balai tahun 2018. Bisa saja ceritanya nih,
si Meliana menganggap sebetulnya saya sudah bersabar nih selama berapa tahun gitu ya dengan suara yang keras dari azan ini, saya sudah menahan, dia tidak melakukan persekusi gitu, tapi saya tetap harus menyampaikan keberatan saya gitu loh, ya kan. Nah sayangnya kasus itu kan tidak dilihat dengan dengan perspektif yang lebih baik gitu, sehingga negara juga tidak segera melakukan intervensi gitu ya. Nah dari sisi tetangganya si Meliana juga mungkin berpikirnya begitu, saya sebetulnya keberatan dengan Anda gitu loh, apalagi misalnya Anda udah minoritas gitu ya, Tionghoa segala macam, dan ya harusnya Anda ikut dong dengan kebiasaan di sini, jangan protes misalnya gitu ya. Nah sebetulnya itu yang menjadi concern saya ketika saya membaca naskah moderasi beragama gitu. Ketika terjadi konflik klaim kebenaran, strategi moderasi beragama itu sebetulnya tidak banyak memberi jalan keluar menurut saya. Gitu. Jadi 3 komponen itu adalah keberatan, objection, acceptance, gitu, dan rejection, penolakan. Tapi mungkin lebih simpelnya 2 aspek tadi itulah, penerimaan dan keberatan. Maksudnya tidak memberikan jalan keluar itu seperti apa tuh ke penjelasannya? Jadi kan gini, kalau konsep toleransi klasik itu kan berangkat dari tadi itu ya, saya bilang pengandaian bahwa manusia itu cenderung ortodoks. Ortodoksi dekat dengan intoleransi. Nah, strategi konsep toleransi Locke itu kan memang ingin mengabolisi intoleransi gitu. Yang dia lihat secara langsung pada masa dia hidup gitu. Ya. Nah, sementara konsep moderasi beragama ini pengandaiannya itu adalah manusia itu harmonis gitu, makhluk harmonis. Manusia yang harmonis itu selalu berusaha di tengah gitu. Jadi moderasi beragama kalau di literatur itu yang bisa dilihat ya di situs Kementerian Agama dan bisa di-download, itu mungkin semacam dokumen negara tentang strategi bagaimana hidup dalam keberagaman dan potensi konflik gitu. Cuma konsep moderasi beragama gitu berangkat dari pengandaian bahwa manusia Indonesia dalam hal ini adalah makhluk yang harmonis. Bahkan ada kecenderungan menarik itu ke masa pra-Indonesia gitu, masa Nusantara gitu ya. Lalu disebut bahwa masuknya agama-agama di Indonesia itu lewat jalan damai gitu. Padahal kalau kita belajar sejarah kan nggak gitu. Itu konflik dan berdarah-darah gitu loh. Masuknya agama-agama di Indonesia gitu. Nah, konsep moderasi beragama itu cenderung kayak semacam lebih kayak motivator gitu. Negara tuh kayak motivator untuk mengajak orang tetap di tengah gitu ya, tetap di tengah. Kalau ini timbangannya di sini nih jangan sampai berat ke kiri dalam artian meliberalisasi agama gitu ya, atau bahkan menolak agama, tapi juga jangan sampai ke kanan gitu, menjadi fanatik, radikal segala macam. Nah problemnya narasi ini tidak memberi strategi ketika terjadi konflik, konflik antar keyakinan. Nah, contoh-contoh yang ditampilkan di buku itu pun cenderung menurut saya cherry picking dalam artian hanya menampilkan contoh di mana solusinya kemudian berakhir happy ending gitu loh. Ya, contohnya misalnya kasus di Bantul, ada satu keluarga dalam hal ini Katolik pindah ke Bantul, lalu aturan di desa itu mengatakan nggak boleh ada agama lain gitu. Akhirnya dia dilarang tinggal di situ. Akhirnya jadi viral, lalu pemerintah daerah turun tangan, akhirnya dicabut aturan desa itu ya. Sebetulnya salah juga ya, aturan desa itu kan aturan level desa bisa bertentangan sama aturan-aturan yang lebih tinggi di atasnya kan. Kalau undang-undang kan mengatakan nggak ada masalah soal itu. Itu orang berhak berbeda, berhak menjalankan ritual sesuai keyakinannya gitu. Nah itu, jadi moderasi ini tidak memberi strategi gitu. Orang cuma diharapkan untuk di tengah gitu. Ya kalau kan di buku itu dijelaskan kalau dari literatur Islam disebut moderasi itu adalah wasatiyah. Wasatiyah itu
menjadi asal usul kata wasit penengah gitu ya. Dia ada di tengah. Gitu. Tapi persoalannya kan siapa yang menentukan bahwa seseorang itu atau suatu kelompok itu sudah di tengah? Gitu. Oke, cenderung negara lagi yang menentukan. Yeah. Itu menarik banget tuh ya. Saya pikir karena dari apa yang disampaikan oleh Bung Jaja, jadi kita ada dua pendekatan nih ya. Satu, toleransinya John Locke itu kan melihat pada dasarnya manusia itu ortodoks ya. Artinya dia punya penuh dengan konflik. Potensi untuk berantem itu ada. Sementara dari pendekatan Kementerian Beragama melihatnya harmonis. Nah, itu yang mungkin disimpulkan oleh Bung Jaja karena titik tolaknya itu berbeda, maka strategi yang diimplementasikan atau diusulkan ketika terjadi konflik yang berpendapat harmonis ini agak gagap ya, begitu ya, Bung ya? Ya, menurut saya akan gagap gitu ya. Lagi-lagi karena saya juga baru mendapatkan pernyataan resmi tentang sikap negara itu dari buku Moderasi Beragama ini, yang mengatakan bahwa negara Indonesia adalah bukan negara sekuler, tapi juga bukan negara teokrasi gitu kan. Nah, karena Indonesia menolak menjadi negara sekuler, dia sulit untuk memenuhi kriteria yang diajukan oleh John Locke gitu loh. Bahwa perlu ada pemisahan antara negara dan agama gitu kan. Nah, Indonesia ini kayaknya senang sebagai negara tuh senang ngurusin agama. Ya contohnya misalnya kan ada istilah agama yang diakui oleh negara ya, yaitu 6 agama itu. Gitu. Kan itu akan jadi masalah ketika misalnya katakanlah saya misalnya mengalami peristiwa pewahyuan misalnya gitu. Terus saya ngomong ke beberapa orang, mereka percaya apa yang saya omongin. Lalu saya dan umat saya itu bersepakat mendirikan satu agama. Nggak mungkin nggak bisa jadi agama yang diakui negara gitu. Apalagi kalau beberapa poin dalam keyakinan saya itu beda sama yang diyakini oleh agama-agama lain yang sudah diakui oleh negara gitu. Contoh aja lah ya, misalnya tentang Ahmadiyah gitu kan. Kalau kita baca di pemberitaan itu kan Ahmadiyah diminta untuk tidak lagi menyebut diri sebagai Islam kan, iya kan? Tapi masalahnya kan gitu. Misalnya nih kalangan Ahmadiyah bilang, oke lah kalau kami nggak bisa jadi disebut sebagai Islam, kami jadi agama sendirilah, agama Ahmadiyah misalnya. Lalu pingin diakui oleh negara. Pertanyaannya apa mungkin? Ya kan? Karena agama kan diurus oleh negara nih. Sudah ada agama yang diakui oleh negara yaitu Islam. Lalu kalau si Ahmadiyah dijadikan satu negara yang diakui oleh negara, rasanya juga nggak mungkin kan dengan cara berpikir negara saat ini ya. Orang yang tadinya katakanlah dianggap sempalan ya, bahkan dianggap ini kayak balelo nih gitu. Ketika mereka misalnya pengen jadi agama sendiri kan malah jadi setara gitu. Keberatannya bakal lebih berat lagi, dan itu ada kecenderungan karena agama diurus banget sama negara, maka kecenderungannya adalah pembelaan menguntungkan yang mayoritas itu akan lebih menjadi pilihan gitu. Oke, baik. Dari penjelasan itu kira-kira secara praktis ke depan gimana ya, Bung? Menyelesaikan problem-problem intoleransi, karena pendekatannya udah beda tuh. Kalau kita yang realistis kan, kalau kita ngelihat bahwa ini konflik, maka harus diselesaikan dengan cara-cara bagaimana supaya ini tidak konflik ya. Sementara kalau pendekatannya awalnya harmonis, tentu strateginya juga berusaha untuk mengharmoniskan ya. Mungkin itu beda secara implikasi, tapi ke depan gimana kira-kira? Kalau menurut saya, kalau menurut gue negara tuh harusnya jangan terlalu kaku dalam artian karena negara ini bukan negara sekuler lalu menolak tidak mau menerapkan toleransi. Itu kayaknya memang dengan kesadaran itu ya, karena kita bukan negara sekuler, kita tidak menerapkan konsep-konsep toleransi dalam menata kehidupan beragama yang beragam ini.
maka dikedepankanlah mainstreaming moderasi beragama ini. Nah, menurut saya moderasi beragama itu nggak bisa sendiri dia gitu. Dia bisa jadi satu strategi untuk ya itu menjaga supaya orang nggak terlalu ke kanan ke kiri gitu ya. Oke gitu loh. Nah, bisa jadi dilakukan dengan strategi kayak diskusi, penyuluhan, segala macam, atau memantau yang dianggap terlalu ekstrim gitu, ya kan. Tapi itu pun sebetulnya juga ada satu masalah lain konsep moderasi beragama, karena begini, dikatakan bahwa moderasi beragama itu tidak memoderasi agamanya, tapi memoderasi kehidupan beragamanya atau cara beragamanya. Yang sebetulnya menurut saya juga problematis, karena antara agama dan beragama itu nggak bisa dipisahkan. Dan pada akhirnya lebih pada subjektivitas masing-masing kelompok, masing-masing orang gitu. Loh, saya merasa ini agama saya dan cara beragama saya begini gitu. Ini kebenaran yang saya yakini gitu loh. Kenapa Anda mempersoalkan saya kan gitu ya. Nah, tapi kalaupun misalnya dianggap satu strategi, lebih pada strategi mengedukasi orang untuk hidup lebih moderat. Sebetulnya oke aja gitu loh. Tapi perlu ada instrumen lain ketika terjadi konflik klaim kebenaran tadi itu gitu. Bagaimana menyelesaikannya gitu. Satu, peran negara harus cepat gitu loh. Harus cepat. Jadi ketika ada konflik harus cepat. Siapa yang melakukan persekusi nggak ada ampun, langsung ditindak gitu, kena sanksi gitu. Karena kan sebenarnya yang berlangsung selama ini itu ya pembiaran gitu. Kalau ada misalnya ada warung yang buka selama bulan puasa gitu, lalu digerebek, diapain, negara telat untuk turun tangan gitu, menjalankan perannya bahwa hak hidup orang itu dilindungi oleh negara. Gitu. Hajat hidup orang tuh harus dilindungi oleh negara. Itu kan seringkali telat gitu. Nah, sama dengan kayak peristiwa di Tanjung Balai itu. Kalau negara lebih cepat lagi bergerak, mungkin persekusi, pembakaran, segala macam tidak sampai terjadi gitu. Dan jadi peran negara dua tanggapnya itu harus pada dua belah pihak ya, nggak bisa hanya pada satu kelompok saja kita tanggap dan gerak cepat, tapi pada semua pihak terus dijaga ya. Iya. Nah, misalnya kan kayak tadi ya persekusi gitu, kekerasan segala macam. Si konsepnya John Locke ini sebetulnya sudah menyediakan jawaban bahwa kalau ada orang yang dianggap sesat pun kita nggak bisa melakukan persekusi. Hukuman yang paling maksimal yang bisa kita lakukan adalah ekskomunikasi, dia bilang gitu. Kalau ada yang dianggap sempalan segala macam atau kita yakini dia salah gitu. Tapi kita nggak boleh sampai pada tindakan koersi dan persekusi gitu. Nah, dalam konteks persekusi ini peran negara harusnya yaitu tadi netral, dalam artian ini sebagai tindakan kejahatan nih, persekusinya ya. Pembakaran, pemukulan, segala macam itu adalah tindakan kejahatan. Negara harus turun tangan dengan fungsi-fungsi hukumnya ini gitu. Nah, baru penyelesaian secara klaim kebenaran tadi itu yang harus ditangani. Tapi ya gitu repotnya karena kita bukan negara sekuler, kita tidak mau memisahkan agama dan negara secara lebih kaku. Di situ memang letak masalahnya ketika negara intervensi ketika terjadi konflik antar agama atau antar keyakinan gitu. Kesulitannya di situ. Oke. Wah, jadi ngerti konsep filsafatnya toleransi ya. Jadi aspek toleransi itu ternyata bukan semata-mata hidup damai berdampingan saja ya, tapi bisa mengatasi ketidakpuasan, ketidaksukaan pada kelompok yang lain juga. Mungkin terakhir Ja, kalau kita boleh tarik ke konteks yang agak beda, karena dari tadi kita ngomongin keberagaman keberagaman dalam konteks agama gitu ya, dan tesismu fokus banget pada soal agama. Katakanlah yang beragam ini yang bikin hati sebel itu bukan agamanya, tapi hal lain. Misalnya
tindak tanduk yang kurang inilah ya, kurang sopan atau mungkin Orientasi seksual. orientasi seksual yang berbeda misalnya. Hal-hal yang kayak gitu relevan nggak tetap pakai teorinya Locke ini? Menurut gue sih masih relevan ya, karena konteksnya di situ. Ketika dilihat komponennya ada keberatan, ada penerimaan, ada komponen penolakan gitu. Jadi studi tentang toleransi setelah era Locke itu udah bicara seperti itu gitu, tentang keberagaman bukan hanya agama tapi misalnya budaya, orientasi seks, bahkan sampai ke hobi gitu loh, sampai ke tataran interest yang sifatnya lebih kecil lagi gitu ya, maksudnya kayak hobi gitu. Itu sangat masih mungkin diterapkan gitu. Kalau gampangannya kan, kalau disederhanakan konsep toleransinya Locke itu, saya tahu kayak apa yang kamu lakukan atau kebiasaanmu ini adalah hal yang bertentangan dengan nilai saya gitu. Saya nggak setuju, nggak pernah setuju gitu loh. Tapi saya tidak akan melakukan apapun gitu. Saya tidak akan melakukan koersi dan persekusi gitu. Jadi nggak pasif sebetulnya, dia menarik diri untuk tidak menghantam gitu. Ketika dia menarik diri kan udah aktif sebetulnya. Itu satu effort yang butuh proses juga, butuh reasoning gitu. Jadi betul, kalau selama ini kalau ngomong toleransi, kayak apa sih gambarannya? Coba aja browsing di internet gitu, toleransi. Pasti gambarnya tuh orang dengan atribut agama yang berbeda berpegangan tangan gitu ya. Ya sebetulnya itu bukan hal yang diinikan dalam konteks toleransi gitu. Maksudnya ya berpegangan dalam artian, saya biarpun beda nih, saya tidak akan melakukan koersi dan persekusi, itu benar gitu. Tapi kan kecenderungannya kalau di Indonesia toleransi diartikan menjadi blend ya tuh dengan ungkapan seperti itu loh, tenggang rasa, tepo sliro, ngono yo ngono, neng ojo ngono gitu. Nah, saya ngelihat moderasi beragama tuh cenderung yang ketiga tadi itu, ngono yo ngono, neng ojo ngono gitu. Maksudnya ya gitu sih gitu, tapi jangan terlalu begitu gitu kan. Boleh beragama begitu, tapi jangan segitu-gitu amat gitu ya. Diajak ke tengah gitu. Relativisme juga ya jadinya gitu. Ya. Betul, relativisme. Frans, mungkin sebagai penutup kalau ada komen. Mungkin lebih ke dari penelitian yang dilakukan ini, apa rekomendasi buat para pendengar nyambung ini dan ngoper ya untuk meneliti toleransi, apa yang kira-kira perlu digali lebih dalam lagi gitu, Bung Jaja, ke depan? Ya, kalau dari si studi tentang toleransi ini ya pertama gue ngelihat sikap negara dalam memandang sekularisasi gitu ya, ini perlu dikritik gitu, perlu didorong supaya pemisahannya itu makin lebih kentara gitu ya. Karena kalau enggak, ya misalnya di Indonesia tuh jelas lah ya perbandingan antara mereka yang disebut mayoritas dan minoritas gitu. Nah, ada kecenderungan tanpa sekularisasi yang diuntungkan adalah yang mayoritas, baik mayoritas secara nasional maupun secara lokal ya. Misalnya kalau di Jawa mayoritasnya Islam gitu. Ya ada beberapa kasus sulit membangun rumah ibadah seperti gereja gitu. Tapi sebaliknya di wilayah yang mayoritasnya adalah Kristen seperti di Indonesia Timur gitu, yang mau bangun masjid juga ada beberapa kasus juga merasa dipersulit gitu. Nah ini yang selama ada konsep mayoritas minoritas yang harusnya cuma menjadi perkara statistik ya, tapi kan ini dibawa ke tataran negara di mana tidak terjadi pemisahan
yang clear gitu, yang tegas antara negara dan agama akan selalu, menurut saya akan selalu berulang gitu loh. Potensi itu ada gitu loh. Dan saya ngelihat konsep moderasi beragama ini akan sulit menghandle ketika potensi itu berkembang, meledak gitu ya. Nggak punya instrumen itu. Terus dari sisi sesama warga juga ya mungkin perlu memahami soal konsep ini secara lebih jelas gitu ya, sehingga kita tidak terjebak pada ekspresi yang sebenarnya cuma simbol gitu ya, simbol dalam arti misalnya nggak buruk sih bangun jalan bawah tanah antara katedral dan Istiqlal gitu ya, tapi itu kan jadi sebetulnya semacam simbol. Kenapa? Karena dalam kenyataannya relasi antara umat beragama di Indonesia tuh tidak sejelas itu loh ininya, harmonisnya gitu, pertentangan apa segala macam ada. Lalu sehingga kalau kita belajar lebih jelas tentang konsep ini, kita tuh nggak gampang juga menuduh orang intoleran gitu. Misalnya ada orang ngomong ya, kalau saya nih misalnya ada orang ngomong misalnya itu agama lu tuh begini-begini dengan konotasi jelek gitu ya. Karena saya udah memahami itu, ya saya melihat itu cuma opini. Saya tidak menilai dia sebagai orang yang intoleran gitu. Ya, kalau dia sudah melakukan tindakan persekusi, ya, atau sampai hate speech segala macam, itu sudah tindakan intoleran. Karena akhirnya kalau sekarang lama-lama menyebut orang toleran dan intoleran juga kadang-kadang udah dipengaruhi oleh framing referensi politik ya gitu loh. Misalnya sih itu memang biasa tuh gitu kan, mereka memang kalangan intoleran gitu, jadi seperti kami dong yang toleran gitu, padahal nggak juga sebetulnya. Yang menyebut diri toleran tuh kalau diteliti lagi nggak setoleran itu sih. Oke. Ya, menarik sekali ya, tapi memang waktunya sangat terbatas, saya pikir, dan juga diskusi soal toleransi ini juga sangat sensitif ya, jadi agak kurang bebas juga kalau kita ngasih contoh-contoh yang konkret atau yang lebih clear, itu yang mungkin agak sulit ya. Betapa intelektual dan lingkungan ekosistem akademik kita tuh sangat terrepresif dengan intoleransi tersebut. Bahkan dalam diskusi kita kali ini juga begitu. Oke, terima kasih Bung Jaja. Nanti obrolan kita juga bisa gitu. Nanti dimoderasi gitu. Ya, ngono gitu. Repotnya itu. Jadi intoleransinya ini terakhir tadi penting. Intoleransinya itu juga terkait freedom of expression berarti ya. Jangan sampai berkata-kata, mengungkapkan pemikiran itu sampai dilarang atas nama intoleransi. Padahal berekspresi itu jelas beda dengan dengan toleransi ya. Dengan intoleransi itu. Jadi tetap harus ada ruang untuk kita diskusi, kita bicara pemikiran. Yang penting tidak ada persekusi, tidak ada apa tadi, Ja? Koersi. Tidak ada koersi. Oke. Nah, kita udah belajar satu aspek yang beda lagi nih hari ini, soal dari sudut pandang filsafat. Jadi buat teman-teman yang di ilmu sosial, di ilmu politik, bahkan hubungan internasional, kalau bicara soal masyarakat lintas negara atau transnasional, mestinya juga bermanfaat ya diskusi kali ini untuk bisa baca filsafat-filsafat klasik, juga hal-hal di sekeliling kita sebenarnya juga cukup robust untuk diteliti lebih lanjut. Terima kasih banyak Jaja, Panata Haryanja, rekan kita yang sudah Terima kasih Dina, Frans, Bung. Terima kasih banyak, sampai jumpa lagi. Tetap sehat selalu ya. Sampai jumpa. Jangan lupa like podcast ini kalau kalian menikmati diskusinya, komen apabila kalian punya pertanyaan atau pendapat, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan episode nyambung setiap minggunya.